Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Pada pertemuan ke-9 ini, kita nanti akan belajar terkait dengan materi, yaitu sistem enterprise. Di dalam sistem enterprise ini nanti kita akan mempelajari 3 sistem enterprise, yaitu ada Supply Chain Management atau SCM, kemudian nanti ada pula ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian ada juga CRM atau Customer Relationship Management. Oke, kemudian untuk topik yang dikhususkan pada pertemuan ke-9 ini yaitu terkait SCM atau Supply Chain Management. Untuk pembahasan subtopik yang akan dibahas diantaranya yang pertama konsep dasar dari sistem enterprise, kemudian integrasi sistem enterprise, selanjutnya ada pemahaman supply chain management atau SCM, kemudian tujuan supply chain management, selanjutnya ada fungsi dasar dari supply chain management, kemudian ada masalah dan tantangan supply chain, dan yang terakhir ada peran teknologi internet. Kemudian kita masuk ke dalam konsep dasar sistem enterprise. Apa itu sistem enterprise? Ya, atau apa namanya enterprise system ya. Kita singkat dengan IS. Itu merupakan suatu sistem informasi atau information system di mana memiliki fungsi untuk mengintegrasikan proses bisnis. Jadi secara keseluruhan di dalam satu enterprise itu banyak sekali departemen di dalamnya, banyak sekali area fungsional ya, di mana memiliki tidak jarang masing-masing area fungsional di dalam perusahaan atau enterprise itu sendiri, itu masing-masing punya information system. Nah, jika kita menghubungkan dengan enterprise system, maka di dalamnya adalah berbagai sistem informasi yang nantinya akan membantu ya proses bisnis itu supaya bisa terintegrasi. Kemudian tujuan utamanya menciptakan nilai dan mengurangi biaya dengan membuat informasi yang tepat tersedia bagi orang yang tepat pada waktu yang tepat ya. Jadi ada fungsi the right person ya, in the right time gitu. Untuk membantu dalam pada akhirnya yaitu adalah proses pembuatan keputusan yang nanti akan harapannya bisa mengelola sumber daya. Nah, itu secara proaktif, produktif, bisa menjalankan proses bisnis secara efektif dan efisien. Sehingga pada akhirnya kembali lagi kepada goal-nya ya, tujuan dari enterprise atau perusahaan itu sendiri tercapai. Kemudian Markus dan Tanis mendefinisikan enterprise system itu sebagai suatu perangkat lunak komersial atau commercial software package yang memungkinkan integrasi data dan berorientasi pada transaksi dan proses bisnis ya. Jadi penekanannya pada orientasi transaksi dan proses bisnis di seluruh organisasi yang nanti mungkin pada akhirnya juga ini ya berhubungan dengan ini ya rantai pasokan atau supply chain antar organisasi. Kemudian kita masuk di integrasi sistem enterprise ya. Nah, di dalam perusahaan itu atau enterprise ya, aplikasi perusahaan atau enterprise application ini memiliki fungsi ya untuk menyelesaikan suatu proses-proses bisnis tertentu yang menghubungkan dari mungkin awalnya dari pemasok atau mungkin teman-teman kenal dengan supplier ataupun mitra, kemudian nanti juga termasuk juga pada akhirnya menghubungkan dengan pelanggan dan juga para stakeholder ya dari perusahaan tersebut. Jadi mereka-mereka yang memiliki kepentingan kaitannya dengan jalannya proses bisnis di dalam suatu organisasi. Sedangkan Enterprise Resource Planning atau ERP lebih berkonsentrasi pada efisiensi, produksi internal, distribusi, dan proses keuangan perusahaan.
sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan enterprise ya, enterprise di dalam suatu perusahaan, sistem enterprise ini lebih kepada bagaimana ya proses-proses integral di dalam suatu organisasi kita coba ya untuk mengkorelasikan antar departemen sehingga harapannya bisa menjalankan proses bisnis yang optimal dan memberikan suatu hasil ya, hasil yang maksimal ya. Kemudian di sini ada gambar Enterprise Business System. Di sini ada Enterprise Application Architecture, di mana melibatkan beberapa peran di sini. Yang pertama ada dari supplier ya. Supplier itu sebagai pihak luar ya, yang nanti mereka akan dihubungkan dengan suatu aplikasi atau sistem yaitu supply chain management. Kaitannya nanti kalau kita berbicara terkait supplier yaitu hubungannya dengan proses procurement atau pengadaan bahan mentah atau raw material. Kemudian kalau kita bicara dari sisi yang di bawahnya yaitu kita berhubungan dengan customer. Nah, ini nanti adalah mereka-mereka yang akan menggunakan produk baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Nanti mereka berhubungan dengan satu sistem yaitu sistem Customer Relationship Management atau CRM, di mana nanti ditekankan kepada proses marketing, sales, dan juga services ya. Kaitannya dengan proses pemasaran, kemudian penjualan, dan juga pelayanan. Nah, mereka keduanya nanti akan dihubungkan di enterprise resource planning ya sebagai proses apa namanya yang mengelola integral ya keseluruhan dari berbagai departemen. Kemudian ada pula di sisi lain yaitu employee atau karyawan. Nah, karyawan biasanya dihubungkan dengan knowledge management. Knowledge management dan juga bisa juga ada collaboration system dan juga decision support. Di mana kalau knowledge management nantinya mereka akan berhubungan dengan pengetahuan di dalam organisasi. Apakah itu kaitannya nanti dengan training, pelatihan, dan sebagainya. Kemudian kalau collaboration ini kaitannya dengan ketika kita melakukan apa namanya kolaborasi atau kerjasama. Nah, itu nanti bisa menggunakan electronic collaboration. Misalkan di sana kalau dari Microsoft ada Microsoft Team, kemudian mungkin kalau Google ada ya, Google Team mungkin ya. Saya kurang hafal. Produknya kalau Microsoft kan ada Microsoft Team. Kemudian kalau di dalam level perusahaan enterprise mungkin bisa menggunakan ya jasa layanan dari provider software tertentu ya mungkin. Kemudian decision support. Nah, di decision support di sini adalah suatu sistem yang nantinya membantu ya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini bagiannya nanti ini ya middle di dalam level manajemen itu kan ada 3 ya. Nah, nanti bagian middle biasanya, bagian manager. Nah, nanti membantu proses pengambilan keputusan. Kemudian yang di samping kalau di saya ada di sebelah kanan ya ada partners atau mitra. Mitra ini kaitannya adalah mereka-mereka yang nanti akan mitra ya, mitra yang akan membantu kaitannya di dalam relationship management atau membangun hubungan dengan customer ya, kaitannya apakah nanti akan membantu proses selling, penjualan, dan juga distribusi seperti para retailer contohnya. Jadi mereka bisa membantu juga ya, tidak harus apa namanya langsung kita apa namanya menjual ke customer, tapi bisa juga melalui mitra. Tuh. Kemudian berikut terdapat beberapa contoh ya dari enterprise system yang nantinya kita akan coba bahas ya. Karena kita membahas enterprise system, kaitannya di dalam enterprise system itu beberapa aplikasi ya ada di dalam suatu enterprise ya. Nah, itu rangkaiannya kalau di dalam enterprise resource planning itulah integrasinya ya dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah,
Nanti akan dibahas yaitu ada supply chain management, kemudian enterprise resource planning, dan juga customer relationship management. Tetapi sepertinya kalau di pembahasan pertemuan ke-9 ini kita lebih berfokus pada ini nomor 1 yaitu supply chain management atau SCM. Nah, ini ada beberapa sedikit penjelasan terkait dengan supply chain management. Nah, supply chain management di sini difokuskan pada rantai pasokan ya dari hulu ke hilir untuk mencapai tingkat efisiensi atau efektivitas perusahaan yang optimal ya. Sehingga di dalam proses SCM itu berawal ya, berfokus pada dari awal proses pengadaan atau kita bisa istilahkan sebagai procurement. Nah, itu dari mulai planning, perencanaan, executing, mengeksekusi dan juga controlling ya. Nah, dari proses pengadaan tadi, kemudian konversi ya, bahan mentah, kemudian menjadi produk jadi, termasuk nanti ada warehousing atau pergudangan ya, penyimpanan di dalam gudang, dan akhirnya delivery ya, atau pengiriman sampai jadi produk jadi, finish produk ya, ke customer. Kemudian kita masuk ada enterprise resource planning ya. Nah, di dalam enterprise resource planning di sini adalah simple integrasi ya, semua proses bisnis enterprise modern ya. Karena ERP di sini adalah ini ya, program terintegrasi sih sebenarnya, suatu sistem yang terintegrasi untuk mengelola ya proses operasi bisnis vital perusahaan secara keseluruhan. Nah, atau bisa kita katakan ini ya, secara global ya, keseluruhan ya. Nah, bisa kita istilahkan juga seperti global system juga sih, karena dia lingkupnya cukup banyak. Kalau mungkin teman-teman mengenal, ada istilahnya FAIS, FAIS, atau Functional Area Information System, di mana di sana si ERP ini bertugas untuk mengintegrasikan ya berbagai aplikasi yang dimiliki oleh enterprise. Jadi dari berbagai masing-masing departemen ya, apakah itu dari marketing, kemudian dari accounting, kemudian mungkin dari HR, dan juga departemen lainnya diintegrasikan sehingga bisa memberikan layanan sistem yang terintegrasi sehingga membantu ya proses bisnis di dalam perusahaan. Kemudian kita masuk di customer relationship management. Di sini berfokus pada proses mempertahankan pelanggan. Nah, kita berfokus pada sesuai namanya, customer relationship. Kita membangun hubungan dengan customer ya, mempertahankan customer di sini. Kaitannya nanti difokuskan pada proses pemasaran tadi ya, marketing, kemudian penjualan, sales, dan juga service atau layanan. Nah, di sini bagaimana nanti si CRM tadi ya, nanti mengintegrasikan ya proses dan juga fungsi internal dan juga jaringan eksternal, harapannya itu untuk bisa memberikan nilai kepada pelanggan ya, jadi memberikan value untuk customer ya. Tuh. Kemudian jika kita hubungkan dengan beberapa bahasan kita yang sebelumnya, nah kita juga perlu memperhatikan fokus utama dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jika perusahaan bergerak di bidang retail, maka tentunya aplikasi atau sistem berbasis SCM ini tentunya menjadi suatu sistem yang krusial bagi perusahaan tersebut. Nah, lain halnya jika perusahaan memang proses bisnis pokoknya atau utamanya itu di sisi manufaktur atau pabrikan ya, teman-teman. Nah, di sana nanti keberadaan aplikasi kaitannya dengan ERP mungkin lebih kepada operasionalnya ya. Di sana lebih ditekankan menjadi fokus utama. Kemudian jika si perusahaan bergerak di bidang jasa atau pelayanan pelanggan, maka CRM lah yang nanti menjadi apa ya, sistem yang harus menjadi fokus utama ya. Kemudian pemahaman dari supply chain atau SCM, ini suatu rangkaian ya jaringan perusahaan-perusahaan
jaringan di dalam perusahaan ya. Bisa juga nanti kaitan dengan mitra yang bagaimana mereka bekerja sama untuk menyalurkan produk dan jasa kepada customer ya, atau konsumen end user, bisa kita katakan seperti itu. Rangkaian jaringannya, nah nanti diawali tadi ya, bahan mentah raw material dari procurement sampai pada akhirnya sampai ke tangan si customer ya nanti. Nah, apakah nanti bisa lewat retailer juga bisa. Jadi dikatakan dari hulu ke hilir. Nah, kita lihat gambar di sini ada dari raw material, bahan mentah. Nah, ini bahan mentah ini diperoleh dari si supplier. Nah, kemudian masuk ke manufaktur atau pabrikan. Di assembling ya, disusun. Kemudian nanti setelah finishing akhirnya didistribusikan produk tadi kepada customer. Nah, akhirnya ini ya diterima oleh customer. Nah, ini di sini ada prosesnya dari hulu ke hilir, dari supplier, kemudian manufaktur, kemudian distributor mungkin. Jika melalui distributor, tidak jarang ada juga yang bisa langsung ke konsumen juga. Nah, ada pula ini lewat retailer juga, baru ke konsumen. Jadi ada beberapa opsi ya, atau peluang ini di sini, alur yang bisa berjalan. Kemudian di sini di dalam sebuah supply chain ada 3 aliran ya. Di sini arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai, sama sebaliknya dari return produk, layanan, dan daur ulang, dan juga pembuangan. Contohnya misalkan bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, nah setelah produksi selesai dan dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai terakhir. Kemudian ada pula, nah tadi kalau di sini material, ini lebih kepada bahannya ya, atau raw materialnya. Kemudian kita geser ke flow yang kaitannya dengan uang. Nah, dan sejenisnya ya, dari hulu ke hilir. Nah, informasi yang mengalir, ini kalau tadi kita bicara raw material itu kaitannya dengan bahan baku, kalau kita bicara uang, tentunya ada informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, kemudian pembayaran, kemudian penetapan kepemilikan dan pengiriman. Selanjutnya ada aliran informasi dari hulu ke hilir. Nah, di sini contohnya ada ramalan permintaan, kemudian transmisi pesanan, laporan status pesanan ya. Nah, dari forecasting dulu, kemudian transmisi pesanan, laporan status pesanan, arus. Nah, ini bisa berjalan dua arah ya, konsumen akhir dan juga penyedia material mentah ya. Jadi informasi ini bisa ya dari tidak selalu hanya dari konsumen, tetapi kalau memang kita mengambil bahan mentah dari supplier, nah itu juga termasuk arus aliran informasi. Kemudian ada 5 komponen dasar di dalam supply chain management, yaitu yang pertama plan atau perencanaan, merupakan kegiatan strategi untuk mengatur semua perencanaan ya, kaitannya sources ya, resources ya, di sini untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian source atau sumber mencakup supplier. Nah, ini perusahaan penyedia barang yang mengantarkan barang ya, atau jasa layanan yang dibutuhkan untuk pembuatan barang. Jadi sumbernya sih. Kalau resource tadi sumber daya ya ternyata aja. Jadi ralat. Kalau di sini source-nya maksudnya. Jadi sumber dari penyedia barang atau produk atau layanan nanti untuk pembuatan produk jadi misalkan gitu. Kemudian make ini adalah rangka produksi, atau mungkin kalau perusahaannya manufaktur, nah produksinya adalah pabrikan ya. Nah, di sini dari mulai penjadwalan terhadap aktivitas, uji coba, packaging, dan juga persiapan untuk pengiriman barang. Kemudian ada deliver. Deliver di sini adalah koordinasi ya, pesanan ya. Nah, dibangun antar warehouse, kemudian dari kaitannya nanti ini ya, pengangkutan, pengiriman barang kepada pelanggan, kemudian nanti pembuatan sistem invoice yang kaitannya untuk penerimaan pembayaran. Kemudian ada return. Return ini adalah ini ya,
suatu bagian ya, proses di mana nanti ketika terjadi permasalahan di dalam supply chain ya, ada proses yang mengkhususkan diri untuk menerima pengembalian barang atau layanan yang ada ini ya, permasalahan ya, kaitannya ketika pengiriman. Misalkan salah kirim, salah mengirim di alamat tertentu, misalkan seperti itu. Ada proses return. Nah, di dalam supply chain ini ada 3 bagian atau segmen ya. Ada upstream supply chain management. Nah, ada pula internal supply chain management, ada pula downstream. Di sini downstream supply chain management. Nah, untuk upstream supply chain management di sini yaitu kaitannya dengan sourcing ya, atau kaitannya dengan bahan mentah tadi, proses procurement ya. Jadi bagaimana pengaturan supplier, nah, kaitannya penyediaan bahan mentah tadi ya untuk perusahaan. Bagaimana proses penyediaan produk ataupun layanan yang nantinya digunakan untuk ini menghasilkan produk atau jasa layanan dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi terkait apakah itu pricing, jadi harganya, kemudian proses delivery-nya, proses payment-nya, antara di sini perusahaan dengan si supplier-nya. Kemudian ada internal supply chain segment. Nah, di sini perubahan input dari supplier menjadi output. Mulai dari penerimaan bahan mentah dari supplier sampai pendistribusian barang ya. Jadi keluar organisasi. Dari material handling, penanganan terhadap barang, kemudian inventory management, kemudian manufacturing, proses manufakturnya atau pabrikannya, quality control ya. Di sana jadi ada produksinya tadi ya, termasuk nanti testing, packagingnya seperti apa. Nah, sampai siap untuk di-deliver. Kemudian ada downstream. Downstream di sini termasuk proses ini ya, distribusi ya, bagaimana kita nanti bisa menerima ya order atau pesanan dari pelanggan ya. Kemudian bagaimana kita kaitannya dengan mengembangkan ya suatu jaringan pergudangan, bagaimana nanti membantu mendeliver ya, mengirimkan produk ke customer juga. Kalau tadi yang di internal itu bagaimana siap untuk dikirimkan, kalau di downstreamnya bagaimana proses mendelivernya atau mengirimkannya ke customernya. Jadi kalau internal itu cuma berhenti di sampai akan ready untuk ready to deliver. Kalau downstream itu proses delivery-nya. Kemudian nanti ada termasuk invoicing. Nah, tagihannya juga masuk di downstream sampai receive payment ya, menerima pembayaran dari customer. Nah, tujuan supply chain management di sini ada beberapa, yaitu yang pertama menyangkut terkait dengan lokasi. Setiap fasilitas itu bisa berpengaruh juga kaitannya dengan nanti biaya ya, dan juga mungkin waktu, mungkin kaitannya dengan sumber daya ya. Nah, di sini dalam rangka ini memproduksi produk yang menjadi apa ya, unggulan ya, atau produk yang dihasilkan oleh si perusahaan. Nah, termasuk nanti bagaimana penyimpanannya juga di gudang, kemudian proses pendistribusiannya juga. Nah, di sini harapannya apa bisa ya memberikan gambaran ya fasilitas-fasilitas yang membantu kaitannya proses di dalam supply chain itu sendiri. Kemudian mencapai efisiensi. Nah, kaitannya dengan aktivitas dan biaya juga. Nah, ini sumber dayanya juga ya. Kita bisa harapannya bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu atau waktu-waktu yang tidak perlu, sehingga proses transportasi sampai distribusi ini dari mulai bahan baku, proses kerja sampai proses barang jadi itu lebih optimal.
Kemudian penyerahan pengiriman produk itu bisa lebih tepat waktu sesuai dengan permintaan dari konsumen. Kemudian mengurangi biaya, meningkatkan hasil ya dari seluruh supply chain ya, harapannya lebih optimal. Kemudian mengurangi waktu. Nah, waktu ini misalkan mungkin harus ini ya, apa namanya? Mendistribusikan tadi ya, waktu ini pendistribusian itu juga kan biasanya berpengaruh juga kepada respon di customer. Memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Nah, bagaimana kaitannya kegiatan-kegiatan yang dihubungkan dengan supply chain tadi bisa lebih terencana. Kemudian fungsi dasar SDM. Fungsi dasar SDM di sini ada yang pertama secara fisik mengubah bahan baku, jadi ya raw material, bahan mentah tadi, komponen menjadi produk atau jasa ya, yang memang dihasilkan oleh perusahaan tadi dan mengirimkannya kepada konsumen akhir atau end user ya. Kemudian fungsi yang kedua, meyakinkan bahwa pengiriman produk dan jasa memuaskan aspirasi pelanggan. Nah, fokus utamanya ini ya, yang penting kan kita bagaimana kita bisa mencapai yang kedua ini, apa namanya, kepuasan dari konsumen ya, bagaimana mereka tetap bisa menjadi pelanggan setia dari produk atau jasa dari yang dihasilkan oleh perusahaan tadi. Kemudian masalah dan tantangan dari supply chain ya. Masalah dan tantangan supply chain itu ada dua. Yang pertama kaitannya dengan kompleksitas struktur supply chain. Nah, ini di sini kaitannya di mana kalau supply chain itu harus mengkoordinasikan ya banyak pihak, misalkan banyak kepentingan yang berbeda. Kita tahu tadi ada supplier juga ya yang terhubung, kemudian nanti ada employee, kemudian ada customer, ada juga mitra ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan berbagai pihak tadi, termasuk multiple activities juga, berbagai aktivitas yang berbeda, bahkan dengan bahasa zona waktu yang mungkin bisa berbeda juga. Nah, itu bagaimana kita mengintegrasikan multiple activity, berbagai activity, internal unit maupun external unit, nah kemudian bisnis partner tadi untuk bisa menjalankan proses supply chain ini dengan optimal. Kemudian yang kedua yaitu uncertainty atau ketidakpastian ya. Nah, di sini kaitannya ketidakpastian itu bisa dari ketidakpastian permintaan. Nah, di sini di mana ada demand forecast ya atau peramalan permintaan yang kadang-kadang tidak selalu fluktuatif ya, mungkin tidak bisa selalu fix. Nah, itu. Kemudian ada ketidakpastian pasokan juga, waktu pengiriman, harganya, kualitas bahan baku. Kemudian ada ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja yang tidak sempurna, dan juga ketidakpastian kualitas produk. Nah, kemudian peran teknologi internet. Nah, di sini adalah ada aplikasi internet ya. Kaitannya dalam konteks supply chain management ada electronic procurement atau e-procurement dan juga electronic fulfillment. Nah, berikut ini penjelasan terkait dengan electronic procurement. Nah, salah satu model pengadaan yang mendukung ya hubungan jangka pendek ada salah satunya kaitan dengan e-procurement, ada electronic auction, nah, suatu aplikasi untuk mendukung proses lelang ya yang dilakukan secara elektronik. Nah, pembeli nanti mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian supplier dengan harga terendah nanti yang dianggap menang ya. Mungkin hampir mirip mungkin seperti electronic tender ya. Kalau misalkan kita katakan dengan e-auction tapi dengan supplier ya, e-tendering. Nah, kalau apa namanya elektronik di sini e-auctionnya difokuskan untuk electronic procurement ya teman-teman, bukan e-auction untuk apa yang langsung customer business to customer ya, karena ada juga yang e-auction untuk business to customer di mana nanti mungkin agak sedikit berbeda teknisnya ya dengan
yang di procurement ya, karena kita difokuskan di pembahasan supply chain, jadi kita fokuskan e-auction untuk electronic procurement. Kemudian kita masuk di e-fulfillment atau electronic fulfillment. Di sini adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Jadi dari proses menerima order melalui email atau web-based ordering, kemudian ada pengelolaan transaksinya, kemudian manajemen gudang atau warehouse-nya, dari ketersediaan produk, administrasi pergudangan dan sebagainya, kemudian komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi terkait status pemesanan ya. Nah, kemudian ada kegiatan reverse logistik. Ini ada proses ini ya, pengembalian produk ke bagian supply chain. Misalkan ada ini ya, pengembalian produk dari customer ya, mungkin jadi kurang sesuai, jadi diajukan return misalkan. Nah, kaitannya dengan e-fulfillment di sini lebih ditekankan pada ini ya, pemenuhan fulfill tapi pesanan dari customer. Kalau kita bicara terkait electronic procurement, hubungannya antara perusahaan atau organisasi dengan supplier ya. Kalau di electronic fulfillment, hubungannya antara perusahaan atau organisasi dengan pelanggannya atau si customer. Kemudian kita masuk di supply chains. Di sini di dalam kondisi nyata mungkin ini ya, kalau kita bicara supply chains itu mungkin kompleks ya. Kalau kita bicara real kondisi untuk di perusahaan. Nah, ini kita ambil suatu contoh sederhana mungkin yang teman-teman bisa memudahkan, yaitu contoh bisnis biskuit kaleng ya. Nah, kita akan coba melihat proses supply chains di dalam perusahaan bisnis kaleng. Nah, di sini nanti ada beberapa pihak ya yang terlibat di dalam proses supply chains. Nah, mungkin nanti saya pindahkan ya nomornya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Nah, untuk skema hubungan supply chains, nah ini saya gabungkan di sini nomornya supaya lebih mudah. Kita bisa melihat beberapa penomoran ya di sini. Nah, nomor-nomor ini merepresentasikan kode di ini ya, nomor 1 sampai 12, di mana nomor 1 misalkan penghasil gandum, nah nanti akan terhubung dengan pabrik tepung terigu. Nah, kemudian penghasil tebu, nah nanti ke pabrik gula. Kemudian penghasil garam, nah nanti masuk kepada yang ketujuh ya, distributor garam. Kemudian ada penghasil aluminium, nah ini nanti ke ini ya, ke-8 ya, pabrik kaleng. Nah, dari ini nomor 5, 6, 7, 8 ada pabrik tepung terigu, pabrik gula, kemudian distributor garam, dan juga pabrik kaleng yang nantinya akan terhubung ke nomor 9, yaitu pabrik biskuit ya. Nah, pabrik biskuit tadi yang telah memproduksi ya biskuit, tadi akan ini teman-teman terhubung dengan nomor 10, yaitu distributor biskuit. Jadi setelah biskuit jadi, nah nanti akan masuk ke distributor. Nah, dari distributor nanti akan masuk ke retailer. Retailernya kebetulan misalkan supermarket ya, nomor 11. Nah, ini. Nah, langsung ke supermarket. Nah, bisa juga opsi 12 ya. Ada perusahaan transportasi dan pergudangan. Misalkan nanti akan disimpan ya di dalam stok gudang suatu perusahaan, nanti ke opsi ke-12. Nah, mungkin nanti untuk diskusi ya, nanti di kelas bisa didiskusikan ketika kegiatan di kelas. Saya kira demikian ya. Nanti bisa didiskusikan di sini, nanti ada beberapa kegiatan diskusi kelompok. Kemudian nah di sini bisa nanti ada kegiatan diskusi juga, nanti bisa dilanjutkan kegiatan diskusi di kelas ya, nanti kita bisa lanjut. Nah, ini untuk contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan supply chain. Nah, ada Unilever, Inditex, Cisco, Intel, Nike, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa proses supply chain-nya.
Kemudian sepertinya cukup ya untuk materi. Eh, di pertemuan ke-9 ini, apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.